Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Dan di video ini kita akan membahas beberapa identitas yang harus kamu ketahui. Nah, untuk mengetahuinya, sekarang perhatikan segitiga yang saya miliki. Misalnya, saya mempunyai segitiga siku-siku. Dengan alasnya itu adalah X, kemudian sisi tegaknya adalah Y, dan sisi miringnya adalah R. Kemudian di sini saya juga mempunyai alfa di sudut sini. Nah, jika kita sudah mempunyai segitiga seperti sekarang ini, mari ingat rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita mulai dari sin alfa. Sin alfa, sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan alfa itu ada Y, kemudian sisi miring alfa itu ada R. Maka sin alfa adalah Y per R. Kemudian kita masuk ke cos. Ke cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping alfa adalah X. Dan sisi miringnya adalah R. Maka cos alfa sama dengan X per R. Kemudian kita masuk ke tangen alfa, di mana tangen alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, di mana sisi depan alfa adalah Y dan sisi samping alfa adalah X. Kemudian kita masuk ke kebalikan dari sin. Apa kebalikan dari sin? Ya, cosecant. Cosecant, maka cosecant alfa adalah R per Y. Kebalikan dari cos adalah secant. Maka secant alfa sama dengan R per X. Kebalikan dari tangen, kotangen. Maka kotangen alfa sama dengan X per Y. Setelah kita mengingat rumus perbandingan trigonometri pada segitiga, sekarang apa rumus Pitagoras untuk segitiga siku-siku? Ya, rumus Pitagoras adalah sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Atau bisa kita tulis, berdasarkan segitiga kita, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana X-nya adalah sisi alas, kemudian Y-nya adalah sisi tegak, dan R-nya adalah sisi miring. Sekarang, mari kita tulis rumus Pitagoras sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Untuk apa sih ditulis sebanyak 3 kali? Nah, ini yang akan kita selesaikan atau untuk menentukan identitas trigonometri. Untuk yang pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita bagi dengan X kuadrat. Maka kita peroleh X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi X kuadrat. Sekarang, kuadratnya kita keluarkan menjadi X dibagi X kuadrat ditambah Y dibagi X kuadrat sama dengan R dibagi X kuadrat. Nah, kita lihat. X dibagi X. 1 ya. Nah, 1 dikuadratkan tetap 1 kan? Jadi kita tulis 1. Kemudian kita lihat. Y dibagi X. Nah, Y dibagi X, kita lihat ke atas di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang mana Y dibagi X adalah
tangen alfa. Maka tangen alfa sama dengan Y dibagi X. Nah, sehingga di sini kita tulis tangen kuadrat alfa, karena Y dibagi X-nya kuadrat. Kemudian, R dibagi X. R dibagi X ternyata adalah secant alfa, sehingga kita peroleh secant kuadrat alfa. Nah, kita sudah punya satu rumus identitas trigonometri. Kita bahas yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita bagi dengan Y kuadrat, sehingga kita peroleh X kuadrat dibagi Y kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi Y kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi Y kuadrat. Kuadratnya kita keluarkan, sehingga diperoleh X dibagi Y kuadrat ditambah Y dibagi Y kuadrat sama dengan R dibagi Y kuadrat. Nah, X dibagi Y. X dibagi Y ternyata adalah kotangen alfa. Maka di sini kita tulis kotangen kuadrat alfa karena pangkat 2. Kemudian Y dibagi Y. Y dibagi Y adalah 1. Kemudian kita lihat lagi. R dibagi Y. R dibagi Y adalah cosecant alfa. Maka di sini kita tulis cosecant kuadrat alfa. Nah, itu rumus identitas yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke identitas yang ketiga. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama-sama kita bagi dengan R kuadrat, sehingga kita peroleh X kuadrat dibagi R kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat. Kuadratnya kita keluarkan, sehingga diperoleh X dibagi R kuadrat ditambah Y dibagi R kuadrat sama dengan R dibagi R kuadrat. X dibagi R. X dibagi R adalah cos alfa. Maka di sini kita tulis cos kuadrat alfa. Y dibagi R. Y dibagi R adalah sin. Maka di sini kita tulis sin kuadrat alfa. R dibagi R sama dengan 1. Maka di sini kita tulis 1. Nah, sekarang kita balik. Sinnya kita letakkan di depan, sehingga kita peroleh sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, dari identitas trigonometri yang ketiga ini, kita bisa mendapatkan identitas trigonometri yang lain. Sekarang mari kita perhatikan. Sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jika cosnya kita pindah ke sebelah kanan, maka dia akan bernilai min. Maka di sini 1 dikurang cos kuadrat alfa. Kemudian, cos kuadrat alfa sama dengan 1. Di sini jika sinnya kita pindah ke sebelah kanan, maka dia akan menjadi min. Maka 1 dikurang sin kuadrat alfa. Jadi kita sudah memperoleh 5 identitas trigonometri. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selain 5 identitas yang sudah kita ketahui, ada beberapa identitas yang juga harus kita ketahui. Di antaranya ada tangen alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Kemudian ada kotangen alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Kemudian ada secant alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa. Dan yang terakhir ada cosecant alfa sama dengan 1 dibagi sin alfa. Nah, untuk kawan-kawan sekalian, perhatikan ya, untuk alfanya itu tidak selalu bernilai alfa. Bisa saja itu dia berupa beta, theta, x, ataupun yang lainnya. Nah, oke, cukup sampai di sini pembahasan identitas trigonometri
Untuk hari ini dan pada video selanjutnya, kita akan membahas soal-soal identitas trigonometri. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.